Baiklah, kita mulai lagi ya dengan materi selanjutnya. Eh, ya, yang mau ke kamar kecil atau mungkin ngambil belum sarapan boleh deh. Sambil makan juga nggak apa-apa. Materi selanjutnya saya akan menyampaikan mengenai gangguan cairan tubuh, elektrolit, dan asam basa. Ya, saya kira sudah dilihat ya screen saya. Nah, jadi secara hemostasis ya tubuh kita itu akan selalu berusaha mempertahankan ya kita teruskan lagi bahwa secara normal tubuh kita itu akan mempertahankan cairan tubuhnya dalam keadaan hemostasis. Jadi kalau misalnya kita haus, berkeringat atau tidak butuh minuman pada saat dingin itu adalah mekanisme tubuh kita menjaga cairan. Jadi tubuh kita itu akan mempertahankan volume cairan tubuh secara relatif konstan dan komposisinya tetap stabil sehingga penting untuk hemostasis serta menjalankan fungsi tubuh yang lainnya. Karena hampir 70% tubuh kita ini isinya air, cairan ya. Asupan cairan tubuh harian itu ada dua utama, yang berasal dari makanan ya, atau berasal dari sintesis tubuh sebagai hasil oksidasi karbohidrat yang menambah sekitar 200 ml per hari. Jadi asupan cairan harian kita itu sekitar 2.300 ml per hari. Nah, ini secara ringkas pengaturan cairan tubuh kita ya. Pengeluarannya bisa dari ginjal, paru, feses, keringat, kulit ya. Tapi asupannya bisa dari makanan terutama ya. Nah, ini komposisi cairan di dalam tubuh kita. Bahwa di plasma itu lebih kurang 3 liter. Ini untuk berat badan yang 70 kilo ya lebih kurang. Kemudian paling banyak cairan intrasel. Itu lebih kurang 28 liter. Jadi di dalam sel-sel kita ya. Dalam sel itu maksudnya dalam sel darah, leukosit, eritrosit ya. Kalau interstisial itu di antara antara cairan di antara intrasel dengan eh, bukan ekstrasel tapi ya masuk antara tapi sudah di luar membran sel itu masuk dalam cairan interstisial. Kemudian antara membran kapiler karena kan darah kita itu mengalir di dalam kapiler tuh. Nah, di dalam kapiler di dalam pembuluh darah kita itu ada cairan interstisial sehingga menjaga eritrosit, leukosit kita itu nggak tabrakan, nggak tumbur-tumburan, ya. Itu ada cairan interstisial namanya. Kemudian di dalam keluar membran kapiler itu ada plasma. Nah, itu semua cairan tubuh kita. Jadi totalnya 70%, jadi sekitar 14 liter ya. Tubuh kita itu terdiri dari cairan. Nah, ini komposisi cairan kita, ekstraseluler dan intraseluler. Kalau intraseluler yang paling banyak adalah kalium, magnesium ya, kemudian anion organik dan protein. Sementara ekstraseluler yang paling banyak adalah natrium. Kemudian kationnya, kalau anionnya klorida.
Nah, kalau terjadi gangguan keseimbangan nah karena ekstrasel intrasel ini dipengaruhi juga oleh elektrolit ya, gambar tadi ya, ada kation dan anion, sehingga yang paling berpengaruh pada gangguan keseimbangan cairan yaitu biasanya natrium dan kalium. Ketidakseimbangan elektrolit ini umumnya karena disebabkan oleh pemasukan dan pengeluaran natrium yang tidak seimbang. Misalnya kelebihan natrium dalam darah. Kelebihan natrium dalam darah, misalnya kalian kebenaran banyak makan garam nih ya. Mungkin makan apa lah ya, makan ciki-ciki kayak gitu kan, itu kan natriumnya tinggi sekali itu. Itu akan meningkatkan tekanan osmotik sehingga dia akan fungsinya menahan air itu lebih banyak di dalam tubuh kita. Akibatnya apa? Tekanan darah kita bisa meningkat. Kemudian kalau ketidakseimbangan kalium itu sebenarnya lebih jarang terjadi karena sebenarnya antara natrium dan kalium itu ada NA-kapam yang akan menjamin keseimbangan antara natrium dan kalium antara intrasel dan ekstraseluler. Tetapi kalau kalium ini mengalami gangguan, itu lebih berbahaya daripada ketidakseimbangan natrium. Karena kalau ion kalium di dalam darah itu berlebihan, maka dia akan memacu jantung untuk berdetak lebih banyak. Jadi berkontraktilitasnya itu meningkatkan frekuensi pada jantung. Jadi jantung kita akan berusaha keras untuk melakukan proses kontraksinya. Tetapi kalau ternyata ketidakseimbangan kalium ini lebih lama lagi terjadi, akan terjadi kerusakan otot jantung sehingga menyebabkan otot jantung ini capek untuk berkontraksi atau fleksit sehingga terjadilah dilatasi. Nah, kalau sudah dilatasi maka jantungnya akan mengembang, ya. Jadi bentuknya tidak lagi seperti boat shape, tapi dia mungkin sudah lurus seperti itu. Nah, itu salah satu ketidakseimbangan kalium. Tetapi kalau kekurangan ion kalium, maka frekuensi jantung juga akan melambat. Makanya biasanya kalau misalnya dokter klinisi mau periksa elektrolit, NaKCl. Nah, tiga itu, serangkaian itu biasanya diperiksa. Nah, kalau gangguan cairan juga akan bisa disebabkan oleh karena gangguan elektrolit. Gangguan cairan itu berupa apa saja? Salah satunya hipovolemi atau depresi volum. Apa yang dimaksud dengan hipovolemi? Yaitu berkurangnya cairan ekstrasel. Ekstraselnya saja yang berkurangnya kalau hipovolemi. Bedakan dengan kekurangan cairan intrasel atau eh, ekstrasel juga. Nah, kalau hipovoleminya itu bisa menyebabkan hipoperfusi jaringan, sehingga bisa juga menyebabkan kehilangan natrium, karena kan natrium itu di ekstraseluler. Nah, kalau misalnya terjadi penurunan volume cairan ekstraseluler, volume dan tekanan darah akan berkurang, sehingga rangsangan pada sistem renin-angiotensin ya akan timbul respon berupa penurunan produksi urin. Jadi kalau misalnya volume cairan ekstrasel kita rendah, maka dia akan memberikan rangsangan kepada ginjal. Salah satu sistem ginjal yaitu sistem renin RAS ya, sistem renin angiotensin sistem. Nah, kalau reninnya ini akan merespon sehingga terjadi restriksi pengeluaran cairan. Kalau dehidrasi beda dengan hipovolemi. Kalau dehidrasi tadi, dia pengurangan cairan intrasel dan ekstrasel. Perpindahan cairan ini akibat karena peningkatan osmolalitas efektif cairan ekstrasel. Jadi, cairan ekstrasel itu terjadi karena banyaknya terbuang. Misalnya pada diare, ya, itu kan sebenarnya yang terkeluar itu cairan ekstraselulernya. Tetapi oleh karena misalnya muntah-muntah karena cairannya di luar itu mengalami kekurangan sehingga cairan intrasel juga akan ikut keluar dari intrasel ke ekstrasel karena untuk memenuhi homeostasis tadi. Berkurangnya air ini juga akan menyebabkan gangguan elektrolit. Salah satunya itu ya natrium tadi, ya natrium dan kalium. Sehingga terjadi perpindahan cairan dari intrasel ke ekstraseluler. Nah, kalau sudah terjadi perpindahan ini,
itu sebenarnya salah satu bentuk tubuh kita untuk menjaga hemostasis tubuh kita, ya. Itu kalau dehidrasi. Kalau hipervolemia, yaitu terjadi peningkatan volume cairan ekstrasel khususnya intravaskuler. Jadi volume overload melebihi kemampuan tubuh dalam mengeluarkan air ya dari ginjal, saluran cerna dan kulit. Jadi cairan ekstraselulernya khususnya intravaskuler yang meningkat. Jadi bukan intraseluler tapi ekstraselulernya. Ada dua faktor yang menyebabkan terjadinya. Jadi kalau hipervolemi ini dia intraselnya aman, tapi ekstraselulernya yang berlebihan sehingga menyebabkan yang disebut dengan keadaan edema. Bisa ya. Nah, apa saja menyebabkan edema? Yaitu tadi perubahan hemodinamik dalam kapiler yang memungkinkan keluaran cairan intravaskuler ke jaringan interstisium. Atau terjadi juga retensi natrium di ginjal. Karena kalau terjadi retensi natrium di ginjal, maka RAS-nya juga akan merespon untuk merestriksi cairan. Nah, ini abnormalitas penggangguan pengaturan volume cairan tubuh sehingga menyebabkan hiponatremi dan hipernatremi. Kalian bisa lihat ya. Jadi kalau pada hiponatremi dan mengalami dehidrasi, biasanya penyebabnya adrenal sufisiensi karena kelenjar adrenal kita itu dia mengeluarkan hormon diuretik, ya. Kalau misalnya hiponatremi, ya kita periksa secara klinik ada hiponatremi, kemudian terjadi dehidrasi pada pasien tersebut. Bagaimana bisa kita tahu dehidrasi? Kita lihat dari urin outputnya ya. Kemudian kita periksa konsentrasi natriumnya dan volume ekstraselulernya serta intraselulernya. Ya, konsentrasi natrium plasma biasanya menurun. Tapi kalau hiponatremi karena hiperhidrasi, karena hipervolemi, biasanya ada kelebihan dari antidiuretik hormon atau ada tumor bronkogenik. Antidiuretik hormon ini biasanya pada penyakit tumor di hipotalamus sehingga eh, dia selalu berusaha untuk mengeluarkan cairan, ya sehingga volume cairan ekstraselulernya meningkat, volume cairan intraselulernya juga meningkat. Tetapi pada hipernatremi dalam keadaan dehidrasi biasanya pada diabetes insipidus atau excessive twisting kalau misalnya olahraga berat. Nah, itu ya hipernatremi dan dehidrasi. Kita ketemukan keadaan seperti ini, volume ekstraselulernya menurun, intraselulernya menurun karena bagaimanapun juga tubuh akan melakukan hemostasis ya. Begitu juga pada penyakit Cushing syndrome atau aldosterosis primer, itu sakit pada kelenjar adrenal di mana ada eh, diuretik hormon di situ ya. Sehingga akan menyebabkan gambaran konsentrasi natrium plasma meningkat, volume cairan ekstraseluler meningkat, volume cairan intraseluler juga menurun. Gangguan keseimbangan natrium, nah ini bisa kita temukan, kita sebut dengan hiponatremi. Hiponatremi ini adalah suatu keadaan di mana kita jumpai kelebihan cairan relatif. Jadi hiponatremi itu natrium itu sebagai zat pelarut, zat terlarut, pelarutnya adalah air. Jadi kalau natriumnya jumlahnya tetap, tetapi jumlah cairannya banyak, kalau diperiksa ke lab, dia akan mendapat satu keadaan disebut dengan hiponatremi. Kelebihan itu karena apa? Karena jumlah cairannya berlebihan dari kemampuan sekresi, kemudian antidiuretik hormon kita juga tidak mampu menekan kelebihan cairan tadi, sehingga misalnya pada kehilangan air melalui saluran cerna, gagal jantung, sirosis hepatis, atau sindrom inappropriate antidiuretic hormone secretion. Ya, jadi ada dua penyebab ini kalau hiponatremi. Nah, ini bagian praktis yang bisa kalian pelajari. Kalau ketemu keadaan hiponatremi. Hiponatremi dengan hipovolemi. Nah, apa saja yang penyebabnya? Renal dan ekstrarenal ya. Secara ringkas kita mempelajari bagian ini. Penyebabnya apa? Nah, ini diuretik, kemudian ada gangguan hormon ya, hiperaldosteron, kemudian adanya RTA atau renin angiotensin resisten. Nah, kita temukan kadar natrium urinnya lebih dari 20 mg per liter. Kalau misalnya
hiponatremi tapi dia normovolemi ya, jadi natrium dalam tubuh normal tapi jumlah airnya juga relatif meningkat, kita kemungkinannya penyakitnya karena ini antidiuretik hormon yang meningkat atau menurun ya. Sehingga salah satu terapinya dengan pemberian cairan yang isoosmol ya atau disebut dengan manitol. Atau hipervolemia, jadi hiponatremi tapi dia hipervolemia. Itu penyebabnya salah satunya adalah gagal jantung, sirosis hepatis, sindrom nefrotik, defisiensi kortisol, polidipsipremir, gagal ginjal, pecandu alkohol, dan malnutrisi. Kemudian ada juga keadaan isonatremi. Isonatremi ini natriumnya dalam keadaan normal. Bisa kita jumpai karena turunnya kadar natrium tubuh total diikuti dengan berkurangnya air dalam tubuh dalam jumlah yang seimbang. Misalnya karena penggunaan diuretik jangka panjang atau muntah dalam beberapa kondisi, diare, perdarahan, atau third space sequestration, adanya suatu kehilangan cairan di rongga ketiga kita. Atau ini keadaan normal. Kemudian bisa juga karena peningkatan natrium tubuh total diimbangi dengan peningkatan air tubuh. Jadi seperti saya bilang tadi ya, natrium itu sebagai zat terlarut, pelarutnya adalah air. Bisa naik dua-duanya atau turun dua-duanya. Itu disebut dengan isonatremi. Nah ini ya, ini keadaan isonatremi pada keadaan hipovolemi. Bisa karena renal dan ekstrarenal. Penyebabnya apa? Karena penggunaan diuretik, ya. Karena kalau ekstrarenal muntah, diare, dan berdarahan. Kalau keadaan normovolemi itu biasanya antidiuretik hormonnya tetap, tetapi ini keadaan normal. Kalau yang hipervolemi, ya ini tadi ya, pemberian infus natrium isotonik yang berlebihan. Bisa kita tahu dari mana? Pemeriksaan natrium urin. Ya, kita lihat seperti ini hasilnya. Nah, ada juga hipernatremi. Hipernatremi terjadi kalau adanya defisit cairan tubuh akibat ekskresi cairan itu melebihi ekskresi natrium. Jadi, cairannya lebih banyak dikeluarkan daripada natriumnya sendiri, sehingga menyebabkan hipernatremi. Nah, itu bisa kita lihat pada kasus misalnya keringetan yang banyak, kemudian diare, kemudian diabetes insipidus, diuresis osmotik karena glukose, atau adanya tumor. Kemudian bisa juga penambahan natrium yang melebihi jumlah cairan dalam tubuh. Misalnya koreksi Big Nut berlebihan pada asidosis metabolik. Masuknya air tanpa elektrolit ke dalam sel. Nah, itu bisa juga misalnya pada olahragawan berat atau asam laktat yang meningkat sehingga osmolaritas sel juga meningkat sehingga air ekstrasel akan masuk ke intrasel. Biasanya akan normal kembali setelah 5-15 menit setelah istirahat. Nah, ini keadaan yang disebabkan oleh karena hipernatremi tadi, ya, cara bacanya. Saya kira cukup gampang ya. Kemudian gangguan keseimbangan kalium. Kalium itu normalnya 3,5 sampai 5 mg ya. Kalau kurang hipokalemi, kalau berlebihan hiperkalemi. Nah, sebenarnya kalium ini jarang sih menyebabkan suatu defisiensi atau gangguan keseimbangan. Tetapi itu tadi dia berperan penting dalam penghantaran arus listrik pada jantung sehingga dia bisa menyebabkan aritmia, bisa menyebabkan dilatasi, bisa menyebabkan atrial fibrilasi atau peningkatan frekuensi jantung. Kemudian kalau sudah flaccid, maka frekuensinya akan menurun. Kalau misalnya keseimbangan elektrolitnya tidak tercapai pada penyakit jantung. Nah, ini bagannya saya kira cukup sederhana, sama ya. Kalau hipokalemi itu bisa karena ekskresi kalium yang meningkat atau redistribusi dari kalium ekstraseluler ke intraselulernya yang meningkat, ya. Jadi kalau pada ekskresi kalium renal bisa normotensi karena hipertensi ya, kita bisa lihat dari kalium urinnya. Kalau ekstrarenal karena biasanya oleh karena koreksi dari Big Nut
pada asidosis metabolik ya. Nah, ini kita bisa lihat misalnya pada pemberian pencahar atau keringan, maka ekskresi kalium ekstrarenalnya yang meningkat. Nah, atau bisa juga karena redistribusi kalium ekstra kalium tadi kan sebenarnya intraseluler ya, tapi dalam keadaan tertentu dia akan keluar ekstraseluler. Nah, kalau misalnya terjadi redistribusi kembali ke dalam intraseluler, maka akan terjadi hipokalemi. Misalnya pada eh, ini ya, koreksi bikarbonat, bignat ya, pada orang asidosis metabolik. Atau keadaan hiperkalemi bisa juga terjadi misalnya pada ekskresi kalium. Hiperkalemi ini ekskresi cairan yang berlebihan, misalnya pada gagal ginjal, hiperaldosteronisme, depresi volume, kemudian pemakaian siklosporin. Kemudian redistribusi ekstrasel ke intrasel, itu bisa menyebabkan asidosis metabolik non-organik, defisiensi insulin hiperkatabolisme, kemudian penghambat adenosit dan adanya hemolisis darah. Jadi kalau darah kita mengalami lisis, maka kaliumnya akan eh, keluar dari dalam intraseluler. Nah, ini adalah beberapa faktor yang akan mempengaruhi keseimbangan dari elektrolit kita. Cadangan K ya akan mempengaruhi tubulus distal dan tubulus kolektifus pada ginjal ya. Sehingga dia akan menyebabkan peningkatan sekresi K. Hormon aldosteron yang terdapat pada tubulus distal, sehingga kalau aldosteronnya ini eh, meningkat atau menurun, sehingga akan menambah sekresi kalium, sehingga peran NAK-PAM atau ATPase-nya juga akan eh, meningkat. Pada keadaan alkalosis, dia akan mempengaruhi tubulus distal. Komposisi anion juga akan mempengaruhi tubulus distal. Nanti bisa dibaca di sini ya. Kemudian kalau pemberian natrium yang berlebihan misalnya pada tumor ya atau diuretik atau pengaktifan NA-kapam misalnya pada obat-obat tertentu itu akan juga menyebabkan hiperkalemi. Kecepatan cairan di dalam tubulus misalnya dalam nefronnya itu banyak eh, dialirkan suatu cairan misalnya dalam keadaan tertentu ya. Nah, ini juga akan meningkatkan gradien sekresi dari kalium kita. Nah, itu saja yang saya bisa sampaikan untuk elektrolit. Selanjutnya kita ke asam bata.